Halo semuanya. Jawab Dot, selamat datang kembali di channel unik versi kita. Kita semua tahu, pepatah home sweet home, rumahku istanaku. Tapi, pernahkah Anda membayangkan tinggal di tempat di mana untuk sekadar bernapas saja terasa sulit? Atau di tempat yang secara harfiah melarang Anda untuk meninggal dunia? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan keliling dunia untuk melihat 10 pemukiman manusia paling ekstrem dan aneh yang pernah ada. Ini bukan tentang kenyamanan, ini tentang ketahanan luar biasa dari semangat manusia. Kita mulai dari peringkat 10 Eru Ering, Conada di Peru. Jika Anda berpikir hiking itu melelahkan, bayangkan tinggal permanen di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. La Rinconada adalah kota tertinggi di dunia. Tempat oksigen sangat tipis dan suhu membeku sepanjang tahun. Lalu, mengapa orang-orang bertahan di sana? Emas. Kota ini tumbuh karena tambang emas. Dan yang lebih unik adalah sistem kerjanya. Penambang bekerja selama 30 hari tanpa bayaran. Dan hanya pada hari ke-31, mereka boleh membawa pulang batuan sebanyak yang mereka bisa. Berharap ada emas di dalamnya. Di tengah harapan akan kekayaan, kota ini juga kumuh, tanpa sanitasi modern, dan tercemar limbah merkuri. Sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah rumah. Bergeser ke peringkat 9, kita terbang ke Kolombia. Ke sebuah pulau yang saking padatnya, bahkan tidak ada ruang untuk menguburkan jenazah. Inilah Santa Cruz del Aylot. Ukurannya hanya sebanding dengan 2 lapangan sepak bola, namun dihuni lebih dari 1.000 orang. Tidak ada jalan raya, tidak ada mobil, dan bahkan tidak ada tanah kosong. Jenazah harus dikuburkan di pulau tetangga. Meskipun fasilitasnya terbatas dan listrik hanya menyala beberapa jam sehari, warganya hidup rukun. Tingkat kriminalitas hampir nol. Inilah contoh sempurna bagaimana keterbatasan ruang menciptakan kehangatan komunitas. Di peringkat 8, kita menuju utara, ke tempat di mana beruang kutub jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Longyearbyen, Svalbard, Norwegia. Selain harus membawa senapan setiap kali keluar kota sebagai perlindungan dari beruang kutub, Longyearbyen punya hukum paling aneh di dunia. Anda dilarang meninggal dunia di sana karena tanahnya permafrost. Jenazah tidak bisa membusuk. Jadi, jika Anda sakit parah, Anda harus dipindahkan ke daratan utama Norwegia. Selain itu, kota ini mengalami malam kutub, di mana matahari tidak muncul selama 4 bulan penuh. Benar-benar hidup di batas utara. Selanjutnya, di peringkat 7, kita berlayar ke Jepang, ke Aogashima. Sekilas, ini pulau yang indah, tapi lihatlah lebih dekat. Seluruh pemukiman ini terletak di dalam kawah gunung berapi aktif. Ya, mereka tinggal di tempat yang kapan saja bisa meletus. Penduduknya tahu betul risikonya, mengingat letusan besar yang pernah terjadi di abad ke-18. Namun, ikatan dengan tanah leluhur dan kesuburan tanah vulkanik membuat mereka bertahan. Ini adalah pertaruhan hidup yang dilakukan setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk Lagos, Nigeria, terdapat Makoko di peringkat ke-6, dikenal sebagai Venesia dari Afrika. Makoko adalah kawasan kumuh terapung yang dibangun di atas panggung kayu di Laguna Lagos. Transportasi utama mereka adalah kano kayu. Meskipun sering dianggap kotor dan miskin, komunitas ini menunjukkan adaptasi luar biasa. Bahkan membangun sekolah terapung bertenaga surya. Mereka membuktikan bahwa rumah bisa dibangun di atas air selama semangat komunitas tetap mengapung. Masuk ke 5 besar, kita ke gurun Australia, ke Coober Pedy. Di permukaan, suhu di sini bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, membuat hidup tidak tertahankan. Solusinya, mereka pindah ke bawah tanah. Coober Pedy adalah kota bawah tanah, di mana rumah, gereja, toko, dan bahkan hotel dibangun di dalam gua-gua yang disebut dugouts. Di bawah tanah, suhunya stabil dan nyaman. Kota ini juga merupakan ibu kota opal dunia. Di sini, Anda mungkin tidak ingin keluar rumah, tapi siapa yang peduli jika rumah Anda adalah gua yang nyaman? Peringkat 4 membawa kita ke tempat paling terpencil di planet ini, Tristan da Cunha, di Samudra Atlantik Selatan. Pemukiman ini terpisah ribuan kilometer dari benua manapun. Tidak ada bandara, hanya akses melalui kapal laut yang jadwalnya sangat jarang. Populasinya hanya sekitar 250 orang, yang hampir semuanya saling berkerabat. Bayangkan betapa pentingnya pengiriman kebutuhan pokok. Hidup di sini adalah definisi sejati dari isolasi, namun mereka menjaganya tetap lestari. Di peringkat 3, kita menemukan pulau batu yang saking padatnya terlihat seperti landasan pendaratan di tengah Danau Victoria, Pulau Migingo. Ukurannya hanya setengah lapangan sepak bola,
tertutup rapat oleh rumah-rumah Sheng. Kepadatan di sini disebabkan oleh kekayaan ikan nil di perairannya, yang ironisnya membuat pulau kecil ini menjadi sengketa wilayah antara Kenya dan Uganda. Terdapat polisi dari kedua negara yang ditempatkan di atas batu sempit ini. Ini bukan hanya rumah, ini medan perang kecil. Dan di peringkat 2, inilah kota terdingin di dunia, Yakutsk, Rusia. Suhu di sini bisa turun di bawah minus 50 derajat Celcius. Udara begitu dingin, sampai napas Anda langsung mengkristal. Adaptasi mereka sungguh luar biasa. Mobil harus terus dinyalakan 24 jam sehari, agar mesinnya tidak beku. Pipa air dan gas harus dibangun di atas tanah, karena tanah di bawah terlalu keras untuk digali. Pasar ikan menjual dagangan mereka secara alami beku di udara terbuka. Hidup di sini adalah pertempuran konstan melawan es. Akhirnya, di peringkat 1, kita melihat jenis ekstremitas yang berbeda yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Lahore, Pakistan. Kota ini dijuluki neraka debu karena tingkat polusi udaranya yang ekstrem, seringkali jauh melampaui batas bahaya WHO. Kabut asap beracun atau smog menyelimuti kota, mempercepat penyakit dan mengurangi angka harapan hidup warganya secara signifikan. Ini membuat kita bertanya, apakah suatu kota benar-benar hidup jika udaranya sendiri adalah ancaman mematikan? Ini adalah tantangan adaptasi terhadap lingkungan yang telah kita rusak sendiri, dari puncak gunung es yang beku hingga kawah gunung berapi yang membara. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa rumah bukanlah tentang kemewahan atau kenyamanan geografis, melainkan tentang ketahanan dan adaptasi. Setiap lokasi adalah monumen bagi semangat manusia yang tidak mau menyerah. Setelah melihat 10 tempat ini, semoga kita semua bisa lebih bersyukur atas tempat tinggal kita saat ini. Jangan lupa, tinggalkan komentar di bawah. Tempat mana yang menurut Anda paling gila? Sampai jumpa di video berikutnya.